Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Lintang Leli Pangestu dengan NIM 122490037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pneumatik dan hidrolik. Kenapa kita perlu membahas topik ini? Karena di setiap aktivitas praktikum, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya dituntut menguasai teori dan praktik teknis, tapi juga sebagaimana memastikan semua kegiatan itu dilakukan dengan aman. Jadi, mari kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk dalam penerapan K3 di laboratorium. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bayangkan beberapa hal. Apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak, sementara tangan kita masih ada di jalurnya? Menurut kalian, lebih berbahaya mana? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Pernahkah kalian mendengar kasus kompresor yang meledak karena tekanan berlebih? Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan gambaran bahwa laboratorium bukanlah tempat yang sepenuhnya aman jika kita tidak menerapkan prinsip-prinsip K3. Coba kita bayangkan sejenak, apa jadinya kalau sebuah silinder pneumatik tiba-tiba bergerak, padahal tangan kita masih ada di jalurnya? Tentu itu bisa menimbulkan cedera yang serius. Atau pertanyaan lain, lebih berbahaya mana menurut kalian? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Sama-sama berbahaya kan? Bahkan ada kasus nyata di mana kompresor bisa meledak karena tekanan berlebih. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kecelakaan bukan sesuatu yang jauh dari kita. Justru bisa terjadi kapan saja kalau kita lengah. Karena itu, aturan K3 dibuat bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi kita. Laboratorium pneumatik dan hidrolik dipenuhi dengan alat-alat listrik dan mekanik. Semua alat ini mempunyai potensi berbahaya tersendiri. Tanpa penerapan K3, risiko kecelakaan bisa sangat besar. Contohnya, tangan terjepit silinder, sengatan listrik dari PLC, selang udara yang lepas dan mencambuk, hingga suara bising dari kompresor yang lama-lama bisa merusak pendengaran. Penerapan K3 di laboratorium ini penting sekali, karena bukan hanya menjaga keselamatan mahasiswa dan asisten, tetapi juga alat agar awet dan laboratorium tetap tertib.
Tujuan penerapan ketiga sangat jelas sekali. Pertama, untuk melindungi keselamatan mahasiswa dan asisten praktikum dari kecelakaan kerja. Kedua, untuk mencegah kerusakan alat, memulai dari silinder, PLC, kompresor, hingga selang dan katup. Selain itu, ketiga juga menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Kalau kita terbiasa sejak awal, nanti saat terjun ke dunia industri, kita tidak kaget lagi. Dan yang tidak kalah penting, ketiga memastikan proses praktikum berjalan lancar tanpa hambatan karena insiden. Jadi, mahasiswa bisa fokus pada materi, bukan pada rasa khawatir akan bahaya. Tujuan penerapan ketiga di laboratorium cukup banyak. Pertama, tentu saja untuk melindungi keselamatan pengguna laboratorium dari kecelakaan. Yang kedua, untuk mencegah kerusakan alat seperti silinder, PLC, atau kompresor. Ketiga, untuk menumbuhkan kedisiplinan dan budaya kerja yang aman sejak kita masih kuliah. Keempat, untuk menjamin kelancaran praktikum sehingga tidak terhambat oleh insiden. Yang kelima, agar mahasiswa bisa lebih fokus belajar karena tidak terganggu oleh rasa khawatir terhadap bahaya. Dan yang terakhir adalah penerapan ketiga juga membiasakan kita dengan standar industri. Karena di dunia kerja, penerapan ketiga bukan pilihan, melainkan kewajiban. Ada standar internasional seperti ISO 45001, SMK 3, hingga OSHA yang selalu diterapkan di lapangan. Dengan penerapan K3, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Praktikum jadi lebih lancar, mahasiswa belajar lebih efisien, dan suasana belajar pun lebih kondusif. Bayangkan jika tidak ada peraturan K3. Mungkin praktikum harus berhenti karena ada cedera atau alat yang rusak. Tentu saja merugikan semua pihak. Jadi, K3 sebenarnya bukan beban, tetapi justru mempermudah proses belajar mengajar. Kenapa K3 ditekankan sejak bangku kuliah? Karena di dunia kerja, penerapan K3 itu mutlak. Ada standar internasional yang wajib diikuti, seperti ISO 45001, SMK 3, dan OSHA. Artinya, kalau kita terbiasa disiplin di laboratorium, maka nanti saat kita bekerja di industri, kita sudah siap. Kita tidak lagi merasa aturan itu membatasi, tetapi kita sadar bahwa aturan tersebut untuk keselamatan kita sendiri. Silinder pneumatik tampak sederhana, tapi bahayanya sangat besar. Jika bergerak mendadak, bisa menjepit tangan atau kaki yang berada di dekatnya. Cedera akibat silinder bisa sangat serius. Karena itu, kita harus berhati-hati, jangan meletakkan bagian tubuh di dekat silinder ketika sedang beroperasi. Pada PLC, risikonya juga tidak kalah berbahaya. Kita bisa terkena sengatan listrik karena tegangan yang digunakan cukup tinggi. Jika wiring salah, bisa terjadi korsleting.
Selain itu, kesalahan program bisa membuat aktuator bergerak di luar kendali. Hal kecil seperti kabel berantakan pun bisa menjadi bahaya karena membuat orang tersandung. Jadi, setiap detail perlu kita perhatikan. Kompresor punya resiko yang beragam. Kebisingannya bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kalau overheating bisa memicu kebakaran bahkan ledakan. Selang udara yang lepas bisa mencambuk dan melukai orang sekitarnya. Dan kebocoran oli membuat lantai licin sehingga berisiko untuk membuat orang jadi tergelincir. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya perawatan dan pengawasan terhadap kompresor. Untuk alat melindungi diri, kita wajib menggunakan APD. Misalnya, safety glass yang untuk melindungi mata dari serpihan atau kebocoran udara. Safety shoes untuk melindungi kaki dari benda jatuh atau tabrakan. Earplug untuk meredam suara bising kompresor dan sarung tangan untuk melindungi dari goresan atau luka ringan. APD sederhana ini sering dianggap sepele, padahal manfaatnya sangat besar dalam mencegah cedera. Di laboratorium, ada aturan dasar yang wajib dipatuhi. Dilarang menyalakan kompresor atau PLC tanpa izin asisten. Kita juga harus selalu memeriksa kondisi oli kompresor sebelum digunakan. Yang sangat penting, jangan pernah memegang piston saat silinder sedang bergerak, itu sangat berbahaya. Selain itu, pastikan selang dan fitting terpasang kuat. Program PLC juga harus diverifikasi dahulu sebelum dijalankan. Setelah praktikum selesai, semua peralatan harus dimatikan dan laboratorium dirapikan kembali. Kerapian juga sebagian dari keselamatan kerja. Sebelum praktikum dimulai, kita harus melakukan pemeriksaan awal, seperti selang, fitting, dan kabel PLC dalam kondisi baik. Cek juga oli kompresor apakah cukup atau tidak. Langkah ini penting untuk memastikan semua peralatan siap digunakan dan tidak menimbulkan bahaya di tengah praktikum. Saat praktikum berlangsung, kita harus menjaga jarak dari silinder. Jangan pernah menyentuh aktuator yang sedang bergerak. Selain itu, selalu awasi manometer dan indikator pada PLC. Dengan begitu, kita bisa tahu lebih cepat jika ada hal yang tidak normal sedang terjadi. Setelah praktikum selesai, jangan langsung pulang. Ada prosedur yang perlu dilakukan. Pertama, matikan PLC dan juga kompresor. Kedua, buang sisa tekanan udara agar tidak ada yang tertinggal. Ketiga, rapikan kabel, selang, dan kursi. Dengan begitu, laboratorium tetap rapi dan aman untuk digunakan berikutnya.
Kalau terjadi keadaan darurat, kita juga harus tahu cara menanganinya. Misalnya, kalau ada kebocoran udara, segera matikan kompresor dan buka katup pembuangan. Jika ada yang terkena sengatan listrik, segera matikan power, lalu gunakan P3K. Tindakan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kalau kompresor overheating atau berbunyi aneh, hentikan praktikum dan segera evakuasi ruangan. Jangan dipaksakan untuk tetap digunakan. Kalau sampai terjadi kebakaran, segera gunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Semua ini adalah prosedur standar yang harus kita kuasai. Kesimpulannya, laboratorium adalah tempat belajar yang penuh dengan potensi bahaya. Dengan penerapan K3, kita bisa melindungi diri sendiri, menjaga peralatan tetap awet, dan memastikan praktikum berjalan lancar. Ingat, keselamatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, penerapan K3 sangat penting untuk melindungi keselamatan, menjaga peralatan tetap awet, serta memastikan praktikum berjalan lancar. Semua aturan, SOP, dan penggunaan APD bukanlah sekadar formalitas, melainkan benar-benar langkah nyata untuk keselamatan bersama. Ingat, jadi, mari kita biasakan untuk menerapkan K3 sejak sekarang. Ingat pepatah, lebih baik mencegah daripada menyesal. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu selamat dari setiap kegiatan praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.